melakukan perjanjian dengan makhluk halus atau sebangsa jin untuk menumbalkan sesuatu setiap minggunya. Sesuatu ini manusia loh, bukan hewan. Jadi bisa dibayangin sama lokasinya berada di kawasan Darmo yang sangat terkenal di Surabaya. Tepatnya di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Dalam video ini, rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya sekitar belasan tahun yang lalu. Terdengar rumor bahwa di rumah ini dulunya ada pesugihan. Nah, si pemilik rumah ini itu melakukan perjanjian dengan makhluk halus atau sebangsa jin untuk menumbalkan sesuatu setiap minggunya. Sesuatu ini manusia loh, bukan hewan. Jadi bisa dibayangin sama kalian ya. Kalau 1 minggu itu 4 orang, kalau 1 tahun, wah gila ini. Nah, akhirnya si pemilik rumah ini entah merasa tobat atau ketakutan atau merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Akhirnya pemilik rumah ini berencana untuk melarikan diri dari rumahnya sendiri. Dan mereka berencana menggunakan kapal laut pribadi karena orang kaya ya pasti punyalah kapal laut. Mereka bermaksud untuk melintas ke pulau lain, yang jelas di luar Jawa. Akhirnya rencana mereka dilaksanakan dan mereka mulai melakukan penyeberangan dengan kapal laut. Nah, anehnya di tengah laut itu tidak ada badai, tidak ada kerusakan teknis. Kapal ini karam. Entah ini merupakan balas dendam dari si makhluk-makhluk halus itu, ya kurang tahu juga itu. Nah, akhirnya kapal itu karam dan anehnya tim SAR melakukan pencarian untuk mencari bangkai kapal ini itu tidak ditemukan. Sampai sekarang bangkainya itu tidak ditemukan. Nah, ternyata kan di rumah itu selain si pemilik rumah, anak, istri, dan si suami, itu juga ada anggota keluarga lain yang ternyata tidak diajak, yaitu pembantu sama babysitter. Setelah kejadian kapal itu karam, tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa di rumah itu terjadi pembunuhan, guys. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan investigasi, ya pembunuhannya sih kayak pembunuhan biasa, ada darah, kayak ditusuk gitu ya, 2 orang itu, pembantu sama babysitter. Tapi setelah diadakan investigasi, tidak ditemukan petunjuk atau tanda-tanda bahwa itu dilakukan oleh seorang perampok atau pembunuh biasa. Jadi sampai sekarang tidak terungkap. Nah, akhirnya kan rumah ini diberikan pengawasan tertentu oleh pihak kepolisian atau oleh pihak keamanan setempat. Jadi supaya orang itu tidak sembarangan keluar masuk ke rumah ini karena memang kejadian ini masih belum terungkap. Ini setelah ditinggal mati oleh pemiliknya, rumah ini jatuh ke ahli warisnya. Nah, cuma ahli warisnya ini mungkin bisa jadi keluarga dekat atau keponakan. Nah, akhirnya sama ahli waris ini rumah ini disewakan. Dan tak lama kemudian rumah ini laku disewa oleh sebuah keluarga. Dan beberapa bulan setelah ditempati oleh keluarga itu, di rumah ini terjadi perampokan. Dan perampokan ini menguras harta seluruh isi rumah itu dan
semua yang ada di dalam rumah itu dibunuh, suami, istri, dan anak. Jadi ini aneh. Pertama dari pesugihan, si pemiliknya juga meninggal semua, lalu pembantu dan babysitter yang sudah ditinggal itu juga mati dibunuh. Tak lama kemudian si orang yang menyewa tempat juga dirampok, mati terbunuh juga. Aneh nih. Tempat itu menjadi terkenal di daerah Surabaya. Cukup banyak sih komunitas-komunitas anak muda yang kadang menghabiskan waktu main ke tempat situ dan juga melakukan uji nyali. Dan para peserta uji nyali itu selalu berakhir dengan kerasukan. Hanya saja warga melihat itu lama-lama merasa terbiasa dengan kejadian itu dan akhirnya juga cuek-cuek aja. Di tahun 1997, setelah berapa puluh tahun kosong, rumah ini terjadi kebakaran besar. Tidak ada tanda-tanda yang apakah ini dibakar oleh orang atau apa. Sampai sekarang pun pihak keamanan tidak menemukan bukti-bukti. Jadi ini aneh. Runtutan peristiwa ini aneh, sampai kebakaran, sampai yang sekarang tersisa tinggal puing-puing bangunan itu. Kalau atap-atapnya semuanya sudah hancur, tinggal tembok-tembok yang menunjukkan bahwa itu memang dulunya rumah yang sangat mewah, megah. Oke, sekian dulu cerita dari saya, semoga terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.